Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman. Pada hari ini kita merenungkan bacaan dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai 28. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari kita lihat dulu ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalau kita lihat dari ayat yang ke-24 ini, akan ada perbedaan antara pengikut Kristus yang setia dan yang hanya sekedar menjadi pengikutnya saja. Kalau kita lihat di sini, Yesus memberikan 3 kriteria sebagai pengikut Kristus setia itu seperti apa. Kita lihat 3 kriteria sebagai pengikut Kristus yang setia, Tuhan jabarkan sebagai berikut. Kriteria yang pertama adalah menyangkal dirinya. Kriteria yang kedua adalah memikul salibnya. Kalau kita lihat di Injil Sinoptiknya di Lukas 9 ayat 23 dikatakan memikul salibnya setiap hari. Dan kriteria yang terakhir, yang ketiga adalah mengikut aku, mengikut Yesus, bukan yang lain. Kalau kita lihat 3 kriteria ini kesannya berat sekali ya Bapak Ibu, saudara-saudari menjadi pengikut Kristus. Karena pada dasarnya manusia itu ingin hidupnya itu enak, ingin hidupnya itu senang terus. Ya, kalau bisa tidak ada masalah, kalau bisa tidak ada penderitaan, kalau bisa tidak ada pergumulan. Jadi kalau bisa hidupnya itu senang terus, nyaman terus ya, bisa terkendali sesuai kehendaknya sendiri. Tetapi kita lihat di sini bahwa bahkan banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara supaya hidupnya itu selalu senang dan nyaman. Kalau kita lihat di sini menjadi pengikut Kristus tadi, ketiga kriteria ini, sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus setiap hari, ini menjadi sesuatu hal yang tidak mudah bagi kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus berikan ini supaya demi keselamatan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak mudah. Dunia ini penuh dengan godaan. Godaan untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa. Godaan untuk kita kompromi sama kedagingan kita. Godaan untuk kita menjauhkan diri dari salib, atau kita meninggalkan salib, atau kita menaruh salib kita di tengah jalan tanpa kita mau memikulnya kembali.
Maka kita lihat di ayat 25a dan 26, di sini ditegaskan demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan di ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya? Tuhan katakan demikian, bahwa apa gunanya kita memperoleh semuanya itu? Apa gunanya kita menang ya atas perkataan kita? Apa gunanya kita ini bisa menekan orang, kita bisa memperoleh kekayaan yang bukan dari usaha kita sendiri, tapi kita korupsi dan sebagainya ya. Untuk apa gunanya kalau itu tidak menyelamatkanmu? Dan kita lihat di sini ya. Kalau dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, dikatakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh untuk menjadi pengikutnya yang setia. Jangan iri dengan orang dunia yang kesannya itu sukses ya, hidupnya enak, gak ada beban, kok kayaknya bebas melakukan apa saja, kok jadi anak Tuhan gak boleh begini, gak boleh begitu ya. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Udah gitu harus mendoakan orang yang menganiaya kita, harus mengampuni 70 kali 7 kali, musuh didoakan, dan juga harus balas kejahatan dengan kebaikan. Sulit sekali ya Bapak Ibu, tetapi itulah sebagai pengikut Kristus, kita ini harus berani sangkal diri, pikul salib. Inilah bentuk penyangkalan diri dan pikul salibnya kita. Jadi kita harus selalu hidup taat, harus selalu hidup dengan kudus, dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita lihat kembali di ayat 25b dan 27. Di sini dikatakan di ayat 25b, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Kehilangan nyawa di sini bukan berarti kita meninggal begitu saja ya Bapak Ibu, tetapi kehilangan nyawa di sini artinya bahwa kita mematikan kehendak diri kita. Kita mematikan kehendak diri kita supaya kehendak Kristus itu yang hidup di dalam diri kita. Dan kita dikatakan di ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya jadi teringat salah satu lagu yang berkata seperti ini. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari pada saat ini kita fokus kepada kekekalan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, ya, menjadi permasalahan kita perlu menyangkal diri kita, pikul salib kita. Mari kita lakukan bersama-sama dengan mata yang terfokus kepada Tuhan dan terfokus kepada kekekalan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami berterima kasih bahwa Engkau Tuhan memberikan suatu perkataan kepada kami supaya kami bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Biarlah kami belajar Tuhan untuk selalu memikul salib kami, untuk selalu menyangkal diri dan mengikut Engkau. Karena kami mau iring Engkau sampai selama-lamanya. Kami mau belajar melepaskan kehendak diri kami, keegoisan kami, supaya kami bisa mematikan daging kami, supaya kehendak Kristuslah yang hidup di dalam diri kami. Dan ketika saatnya tiba, ketika Tuhan Yesus menjemput kami untuk masuk ke dalam kerajaannya, Tuhan akan berkata, "Good job anakku, masuklah ke dalam kebahagiaan bersamaku di surga, karena engkau telah melakukan kehendak-Mu." Itulah yang ingin kami dengar Tuhan di saat kami sampai ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya mereka boleh terus
fokus hatinya, matanya kepada Engkau dan terus mengiring Yesus dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.